Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Linda Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan baku produksi minyak melalui metode pirolisis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askar Sirabani dengan NIM 128240447. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Uh, Latar belakang dibagi menjadi dua. Yang pertama masalah dan solusi. Masalahnya adalah Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun menurut KLHK 2020. Sampah plastik bersifat sulit terurai secara alami sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan jangka panjang dan berisiko mengganggu kesehatan manusia. Untuk solusinya, pirolisis adalah proses dekomposisi termal terhadap bahan organik seperti plastik tanpa kandungan oksigen yang dapat mengubah limbah plastik PE dan PP menjadi minyak bakar, gas, dan residu padat. Metode ini tidak hanya mengurangi volume sampah secara signifikan, tetapi juga menghasilkan energi alternatif yang berpotensi menggantikan bahan bakar fosil. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana potensi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak melalui metode pirolisis, dan bagaimana desain sistem pirolisis yang efektif dan efisien untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Tujuannya ada dua juga. Yang pertama, potensi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak melalui metode pirolisis, dan desain sistem pirolisis yang efektif dan efisien untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Poin selanjutnya adalah ruang lingkup kajian. Pada karya tulis ilmiah ini ruang lingkup kajiannya mencakup 6 lingkup. Yang pertama, jenis dan karakteristik sampah plastik. Yang kedua, potensi hasil minyak. Yang ketiga, kualitas minyak yang dihasilkan. Yang keempat, cara kerja sistem pirolisis. Yang kelima, efisiensi alat pirolisis. Dan yang keenam, potensi penerapan sistem pirolisis. Poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada karya tulis ilmiah ini, yang pertama adalah studi literatur uh, yang memiliki definisi sebagai kajian teori dan data pendukung, dan yang kedua observasi atau pengamatan secara langsung. Poin selanjutnya yaitu anggapan dasar. Anggapan dasarnya pada karya tulis ilmiah ini adalah pembakaran menghasilkan CO2, CO, H2O, NO, SO2, FOC, dan PM. Untuk cracking itu adalah pemecah polimer jadi senyawa bermassa molekul lebih rendah. Poin selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesisnya adalah pirolisis plastik efektif untuk mengurangi limbah dan hasilkan energi alternatif. Untuk sistematika penulisan karya tulis ilmiahnya terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, teori dasar, metodologi, dan simpulan saran. Kita masuk ke bab 2 yaitu teori dasar. Teori dasar di karya tulis ilmiah, poin pertamanya adalah definisi sampah plastik. Jadi apa itu sampah plastik? Sampah plastik adalah material non biodegradable yang artinya tidak dapat terurai secara alami di lingkungan menurut Hasbullah et al. 2023. Selanjutnya klasifikasi sampah. Klasifikasi sampah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat termal dan berdasarkan RIC. Berdasarkan sifat termal yaitu yang pertama termoplastik, yaitu plastik yang mudah meleleh saat dipanaskan dan dapat dibentuk ulang. Yang kedua ada thermosetting, yaitu sampah plastik yang tidak bisa meleleh kembali setelah terbentuk. Dan berdasarkan RIC ada beberapa, yaitu PET, HDPE, PVC, LDPE, dan PP, dan PS. Yang dapat diolah untuk proses pirolisis adalah sampah jenis PP atau LDPE dan HDPE. Kita masuk ke prinsip dan mekanisme pirolisis. Sebenarnya pirolisis itu apa sih? Pirolisis adalah proses dekomposisi termal tanpa oksigen yang menghasilkan cairan minyak, padatan yang berbentuk arang dan gas. Pirolisis ini efektif mengurangi limbah plastik dan melestarikan lingkungan. Untuk produk pirolisis sendiri itu ada 3 fase. Yang pertama cair, yaitu oil atau minyak, tar, dan air. Untuk padat yaitu arang dan karbon, dan gas yang berupa CO2, CO, CH4, C24, dan lain-lain. Untuk mekanisme pirolisis itu sendiri, yang pertama itu ada excision, yaitu pemutusan di ujung rantai atau monomer. Yang kedua ada random chain scission atau pemutusan acak, yaitu pepotongan beragam. Yang ketiga ada chain stripping, yaitu eliminasi gugus samping, pengarangan. Dan yang terakhir ada cross linking atau jaringan rantai yang berarti terjadi pada termoset. Lanjut kita ke efektivitas pirolisis. Efektivitas pirolisis ini yang pertama ada efektivitas konversi.
di mana didapatkan produk yang berguna yaitu berupa minyak, gas, dan arang yang memiliki tingkat efektivitas 70-90% tergantung jenis dan kondisi proses. Yang kedua ada keunggulan lingkungan. Pirolisis ini lebih ramah lingkungan daripada pembakaran terbuka. Yang kedua emisi gas rumah kaca jadi lebih rendah. Selanjutnya ada potensi energi alternatif. Hasil pirolisis dapat dimurnikan menjadi bahan bakar alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi. Untuk metodologi, poin yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan bisa dilihat di tabel ini. Yang pertama ada reaktor pirolisis yang berfungsi untuk mereaktorkan reaksi. Reaktor pirolisis ini terdiri dari komponen gas kecil, kaleng persegi, 4 besi. Yang kedua, pipa penyalur gas yang alat dan bahannya adalah pipa besi, kemudian ada kondensor yang berupa galon plastik, terus ada penampung hasil yang berupa gelas kimia, dan ada komponen-komponen lain yang berupa triplek, balon, dan lem besi sebagai alat sistem pemberangkap dan lain-lain. Untuk cara kerja, untuk pembuatan alat yang pertama ada gunakan kaleng tertutup bertutup rapat sebagai reaktor. Yang kedua, lubangi bagian atas lalu pisang pipa besi. Yang ketiga, sambungkan pipa ke galon plastik dan teruskan keluar sistem. Yang keempat, siapkan dudukan galon dan gelas kimia sejajar dengan kompor. Dan yang terakhir, pasang balon karet di ujung pipa sebagai penampung kondensat. Untuk cara kerja alatnya itu sendiri, yang pertama masukkan plastik ke reaktor dan tutup rapat. Yang kedua, panaskan dengan kompor gas hingga keluar uap. Yang ketiga, uap dialirkan ke kondensor berisi air sehingga mengalami pengembunan atau kondensasi. Dan yang terakhir, hasilnya ditampung dalam balon karet lalu mengalir ke gelas kimia. Poin selanjutnya yaitu kualitas dan karakteristik minyak pirolisis. Hasil percobaan yang telah dilakukan yaitu yang pertama, volume minyak relatif rendah yaitu sekitar 10 ml dari 500 gram plastik selama yang diuji selama 90 menit dengan suhu 300 derajat Celcius. Yang kedua, minyaknya itu berwarna kuning dengan tekstur semi padat yaitu seperti mentega. Dan yang terakhir, hasilnya itu mudah dibakar dan yang menunjukkan kandungan hidrokarbonnya itu tinggi. Terus untuk ciri fisik dan kimia minyak itu yang pertama terbentuknya asap dan kerah hitam, itu tuh berarti minyak belum murni sepenuhnya. Yang kedua, perlu proses pemurnian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas. Kemungkinan terdapat fraksi berat dan residu aditif dari plastik. Yang terakhir ada potensi hasil percobaan. Potensinya adalah sifat mudah terbakar berpotensi sebagai bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Poin yang selanjutnya yaitu efisiensi pirolisis berdasarkan jenis plastik. Berdasarkan jenis plastik yang dapat digunakan yaitu LDPE dan HDPE. Yang digunakan adalah LDPE dan HDPE. Efisiensinya buat LDPE itu rantai semikristalin kuat stabil yang tidak menghasilkan minyak, sementara di HDPE itu menghasilkan minyak sekitar 2 ml. Untuk LDPE hanya menghasilkan uap karena susunan kimia yang sulit terurai, sementara HDPE mengalami pembekuan tinggi dan teksturnya mirip wax. Dan untuk campuran LDPE itu tuh total masanya 210 gram yang menghasilkan 6 ml minyak dan endapan kuning. Pressing membantu merusak struktur kimia botol jadi minyak lebih banyak, dan efisiensi tertinggi ada pada campuran ini sehingga hasilnya itu lebih stabil dan cair dari campuran plastik. Lanjut ke bab 4 yaitu simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang pertama ada simpulan. Setelah mengkaji pirolisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pirolisis LDPE berpotensi menghasilkan produk sebagai bahan bakar alternatif. Yang kedua, diperlukan perhatian pada desain reaktor dan aspek keamanan karena uap dapat keluar saat suhu tinggi. Dan yang terakhir, temperatur tinggi mempercepat proses namun menimbulkan risiko kebocoran. Untuk sarannya yang pertama, lakukan pemurnian lanjutan agar senyawa lebih stabil dan sempurna terurai, dan upayakan desain reaktor lebih rapat dan tahan panas untuk hasil yang optimal. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.